Iya, siap. Jadi memang momen pandemi COVID-19 ini, ya kita tahu bahwa ini masih terus berjalan. Pada akhirnya memang kita jadi belajar bagaimana kemudian menjadi orang yang memiliki banyak pengetahuan, menjadi orang yang memiliki kemampuan lebih dari satu, itu menjadi penting. Karena kita harus beradaptasi juga kemudian, yang tantangan itu kemudian harus diubah menjadi peluang gitu ya Pak ya? Menang. Kondisi sekarang ini, contoh lagi ya, saya nggak jauh-jauh ambil contohnya ya. Saya yakin di kampus Bapak Ibu juga demikian. STIKritas mau tidak mau ya, kita harus berpikir, berinovasi, berkreasi seperti Kang Kamal ini sekarang. Ya, kita webinar, oke, webinar itu sudah umum. Kita cara apa lagi ya? Dengan podcast gitu ya. Pokoknya kita cari cara-cara. Ternyata dengan kemudahan-kemudahan teknologi yang ada sekarang, justru yang tadinya seminar atau perkumpulan atau meeting yang sulit diadakan jika offline, mengumpulkan dengan begitu banyak orang, saya lihat sekarang ini sekarang sudah 122. 122 kalau kita bikin offline, nggak akan mungkin datang semua itu. Tapi dengan online begini, ya kita terus cari cara ya Kak Kamal ya, terus beradaptasi dengan kondisi baru sekarang ini. Niatnya kembali ya, tergantung mentality kita. Kalau kita mudah menyerah, terhantam kita, tergilas kita. Tapi kalau kita bahu-membahu, bergandengan tangan, di era sekarang ini, era empati, simpati ya, saling berbagi, saling sharingnya tinggi. Nah ini bisa sangat dimanfaatkan ya. Kami di Bandung dengan Bapak Ibu di kota lainnya, mari kita bersinergi. Bagaimana kita membuat kita sama-sama ya bergandengan tangan, sama-sama menghadapi kondisi ini. Ya, ini momentum. Coba kalau tidak dipaksa dengan momentum kondisi pandemi ini, mungkin kita tidak masih santai-santai saja kan. Tapi kondisi ini memaksa kita gitu ya. Banyak sekali hikmahnya, banyak betul hikmahnya. Nah, lagi-lagi contohnya, kok kita bisa mengambil hikmah? Karena kita berpikiran positif gitu Kang Kamal ya. Kalau kita berpikiran negatif, pesimis, nggak akan keambil hikmahnya itu, nggak akan memotivasi kita kondisi sekarang ini. Nah itu lagi-lagi niat dan mentality tadi. Balik ke Kang Kamal. Iya, jadi saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Mas Reza. Beliau adalah Head of BD and Partnership dari Indonesia Premier League. Halo Mas. Halo Mas Kamal. Terima kasih banyak undangannya Mas. Terima kasih juga udah bergabung di MMA Talks ya. Jadi memang ini adalah sesi kedua Mas. Kemarin kita sudah dilaksanakan sesi pertama itu di tanggal 7. Nah, sekarang di tanggal 14 ini kita ada sesi kedua lagi hari ini ya. Ya. Semoga bisa share ke teman-teman semuanya karena kebetulan juga ini mah kita ngobrol sih sebetulnya ya. Kita ngobrol terus kemudian kita sharing karena tadi sih udah sempat dibahas juga oleh Mas Vero beberapa terkait dengan mentalnya anak lulusan 2020. Terus kemudian juga oleh Prof. Fani juga beliau menyampaikan bahwa tantangan ini harus diubah menjadi peluang gitu. Karena kita tahu bahwa corona ini sebetulnya adalah bapaknya dunia digital ya. Kalau tidak ada corona, semua tidak akan beralih ke digital lah. Kira-kira seperti itu ya. Semua jadi cashless ya kan, semua paperless gitu. Dan semuanya jadi LDR kira-kira ya Mas. Ya. Oke. Nah, kalau dari Mas Reza sendiri nih, seperti apa? Apalagi kan di Indonesia Premier League tuh kan pasti gamer-gamer semua gitu kan, gitu. Dan semuanya juga mereka pada akhirnya mengerti bahwa mereka hadir di dunia, di generasi yang memang berada di lingkungan digital, pada akhirnya mereka nyaman dengan kondisi yang seperti itu. Apa yang kemudian Mas bisa share ke teman-teman yang lulusan 2020? Kang Kamal, sebentar. Sebelum ke Kang Reza, salam kenal dari saya ya. Salam kenal Pak. Adik-adik semua kita lihat coba Kang Reza ini masih sangat muda, tapi ini sudah kan dalam tanda kutip jadi orang ya.
Saya juga mau menyapa Bapak Ibu dosen STIKITAS yang saya lihat hadir hari ini juga ya. Informasi lagi ya tambahan sebelum Kang Reza nih. Kang Reza, anak saya ini juga gamer Kang Reza. Memanfaatkan peluang, memang senang teknologi dari awal ya. Tambah memanfaatkan peluang yang ada sekarang ini sehingga sekarang dia sudah saya lupa main game apa gitu ya. Tapi levelnya sudah berapa orang terbaik di Asia itu dia sudah masuk. Sehingga dia ikut turnamen, sehingga untuk mendapatkan 2 juta, 3 juta rupiah itu buat dia mudah sekali, Kang Reza. Gitu. Karena sebenarnya ada turnamen lagi gitu. Nah ini adik-adik semua itu peluang ya. Lagi-lagi yang penting kita semangat bisa memanfaatkan kondisi ini. Oke, Kang Reza, monggo silakan. Oke, terima kasih banyak waktunya. Salam kenal juga untuk Mas Kamal dan juga Pak Fani. Saya Resha, mungkin tadi dibilang muda, alhamdulillah. Sebenarnya saya kuliah juga 2006 sih Pak, dulu. Nggak mungkin memang efek kamera nih ya, jadi lebih kamera jahat. Iya, tapi ya saya sekarang saya bekerja di Mobile Premier League, satu aplikasi e-sports untuk casual games. Yang sebenarnya dari India, kemudian dibawa ke Indonesia oleh Gojek Group. Jadi kami di bawah naungan Gojek Group gitu sih, karena memang kita melihat pasar gaming di Indonesia itu sangat potensial. Jadi kita punya target untuk bisa grab market ini, terutama yang non-hardcore gaming gitu. Karena memang kalau yang mungkin modelan PUBG, terus modelan Mobile Legends gitu kan, pemainnya sudah sudah pro gitu ya. Padahal banyak juga orang yang pengen main game tapi mereka cuma bisa main Fruit Ninja dan segala macam. Nah, kita sediain platform untuk berkompetisi juga gitu. Jadi itu sedikit tentang Mobile Premier League. Dan istimewanya Mobile Premier League itu karena kami partnership dengan Gojek langsung. Jadi setiap pemenang itu seperti di time zone nanti bisa mengumpulkan diamonds. Diamonds-nya ini bisa ditukar menjadi GoPay balance ya. Jadi bisa nanti dipakai GoFood, bisa dipakai untuk GoSend dan segala macam. Yang pastinya teman-teman mahasiswa pasti membutuhkan begitulah ya. Nah, untuk pertanyaan tadi dari Mas Kamal ya tentang bagaimana relevansi industri gaming di tengah COVID. Memang betul, Mas. Jadi industri gaming ini salah satu industri tech yang justru aman dan growing di saat masa pandemi COVID ini. Mungkin kalau kita melihat industri lain banyak yang struggle, banyak yang kesulitan ya untuk cari customer. Kalau kami kebetulan karena orang-orang lagi stay at home, so they have more time untuk bermain game gitu. Nah, startup kami kebetulan juga growing dengan cukup baik secara angka gitu ya. Dan rencananya sih nanti kita akan marketing lebih heboh lagi di Q4 dengan merambah TV dan segala macam sehingga nanti makin banyak orang yang mengenal gitu, Mas Kamal. Nah, untuk respon ke Pak Fani tadi soal atlet e-sports ya Pak ya. Iya. Luar biasa nih Pak. Memang kemarin kalau mungkin Bapak ngikutin beritanya itu yang juara dunia Fortnite itu Pak, itu menang uang itu triliunan. Kalau dirupiahkan itu jadi luar biasa ya. Maksudnya katakan dia cuma menang sekali, dia udah nggak perlu bekerja lagi untuk selanjutnya, cukup main game aja terus masih bisa menghasilkan. Dan memang seperti Bapak tadi bilang, salah satu penghasilan gamer itu yang terbesar dari turnamen. Tapi jangan salah Pak, karena selain turnamen, sekarang itu lagi happening mereka yang juga streaming. Jadi streaming ini teman-teman yang misalnya mereka main Mobile Legends atau main PUBG gitu ya. Jadi mereka konekin sama Twitch atau mungkin sama YouTube atau bahkan sekarang yang main Snake itu dikonekin sama Facebook. Nah, itu nanti orang-orang bisa nonton, bisa interaksi gitu dan eventually itu akan jadi iklan dan iklan juga akan menjadi pendapatan juga untuk si gamernya ini sih. So, sebenarnya potensinya itu banyak sekali karena bukan hanya dari turnamen, terus dari tadi streaming ya. Mereka juga para e-sports atlet ini juga bisa jadi endorser gitu karena memang di IG biasanya follower dia banyak, sering bagi-bagi tips gitu ya. Eventually mereka juga bisa jadi endorse company untuk gaming dan itu udah rutin pendapatan tiap bulan biasanya langsung
masuk ke kantong mereka gitu. Nah, Mobile Premier League ini kami menghadirkan semacam tempat pendapatan baru bagi para gamer yang memang mereka profesional. Nah, itu mereka bisa kayak di time zone gitu. Jadi beli token, nanti beli token main gamenya. Kalau misalnya ternyata dia menang, dia bisa redeem diamond-nya itu menjadi GoPay balance atau menjadi apa? Ada juga kayak voucher gaming, ada juga pulsa gitu. Jadi apapun itu bisa menjadi pendapatan baru sih untuk game ini. Gitu, Pak. Oke, siap-siap. Kayaknya Pak, gimana ada rencana kerjasama untuk ngadain ngegame gitu di kampus, Pak? Tentu mabar sesuatu yang kita hobi juga lakukan, Pak. Tapi ini karena lagi COVID, jadi kami harus reschedule semua planning untuk mabar. Kemarin kalau mungkin Mas ngikutin, kami sempat ikut Piala Presiden. Piala Ya, Presiden. Piala Presiden ya. Yang itu apa Betul. namanya? Ketuanya Giring Niji ya kalau nggak salah. Betul, Pak. Jadi Iya. Giring Niji itu sebenarnya dia dari AGI, terus dia memang ketua ISPL dan dia yang punya inisiatif untuk mengadakan Piala Presiden ini. Nah, kebetulan salah satu game kami itu menjadi cabang untuk casual games gitu. Karena cabang utamanya kan kemarin Free Fire ya. Free Fire dan juga Pro Evolution Soccer untuk yang konsol. Kemudian untuk casualnya itu Mobile Premier League. Kemarin kita juga roadshow ke Bandung kok, sempat di mall yang baru itu Pascal ya. Pascal, iya. Wah, nyebutin merek. Oh iya, sorry. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, santai di sini ya. Oke, Mas, berarti memang apa ya namanya itu? Ini adalah momen untuk kita melakukan transformasi digital. Dalam bentuk apapun kegiatannya, kemampuan apapun yang kita miliki, sebetulnya itu bisa di-share dalam bentuk digital. Ketika misalnya kita bisa kemampuan kita main game daripada kemudian kita hanya main game sendiri aja, lebih baik kita buatkan dalam bentuk video yang kemudian bisa ditonton oleh publik, kemudian hasil videonya itu malah mendapatkan insight yang bagus, engagement-nya kemudian bagus, dan dia dapat duit juga kan dari situ ya. Dari iklan, Jadi, betul. Ya. Jadi iklan seperti itu. Nah, gimana supaya, karena kan dari teman-teman lulusan 2020 juga kemudian mereka pada bingung, sebenarnya saya tuh di rumah aja, terus kemudian produktifnya harus seperti apa gitu kan. Apalagi kan kayak yang jomblo-jomblo itu di luar sana tuh kelihatan lah di sini ya foto-foto yang jomblo itu kayak gimana. Jadi pada akhirnya juga bingung gitu. Nah, gimana sih supaya ngeh gitu bahwa produktif saya lakukan ini di era yang seperti ini, jadi ada penghasilan gitu. Ya. Tentu saya maksudnya tidak mau menyarankan kepada generasi penerus untuk bermain game terus-terusan ya, sehingga melupakan kewajiban utamanya. Jadi memang kalau memang sudah niat game menjadi profesi, menjadi e-sports, maka niatkan. Tapi mungkin untuk yang sekedar mengisi waktu luang, tentu saya juga tidak minta mereka untuk bermain dengan secara ketagihan gitu. Karena memang betul tadi, jadi yang harus kita pelajari dari game justru ini eranya digital, apa yang kira-kira nanti ketika teman-teman mungkin bekerja ya di tempat kerja baru gitu atau mungkin membuat bisnis, apa yang kira-kira bisa berkaitan dengan game kayak gitu. Karena memang kalau Mas kemarin ngeh ya, aplikasi Shopee itu sekarang punya sorry, saya sebut merek lagi, tapi mungkin di sini banyak yang bermain. Tapi ada aplikasi e-commerce yang sangat orange itu dia punya games di dalamnya gitu, dan pemainnya juga luar biasa banyak. Nah, itu bisa kelihatan bagaimana pergeseran sekarang yang e-commerce itu nggak pure hanya jualan aja gitu, tapi mereka juga mencoba untuk engage audiensnya supaya mereka bisa stay lama di aplikasi atau mungkin di website tersebut dengan menghadirkan gamification platform. In this case, games gitu ya, bentuknya kayak e-commerce games. Dan kalau misalnya orang masuk ke section games itu, mereka juga bahkan bisa dari e-commerce-nya itu bisa menjadikan ini sebagai platform untuk loyalty.
Jadi users yang masuk ke Shopee akan merasa besok gue akan berkunjung terus setiap hari. Dia bisa mendapatkan koin misalnya atau mungkin diamond yang juga bisa ditukarkan oleh hadiah kayak gitu. Nah dari framework seperti itu sebenarnya itu bisa kemana-mana Pak. Jadi gamification ini bukan hanya untuk perusahaan game saja, tapi perusahaan e-commerce pun sudah game gitu. Dan bahkan kemarin ada kantor gitu ya yang sistem HR-nya sistem itu sudah menggunakan game gitu. Jadi misalnya mereka kayak cepet-cepetan datang kalau misalnya supaya tidak terjadi telat gitu ya, dibikin sistem gamifikasi sehingga orang akan terinsentif untuk datang dengan cepat. Misalnya kayak lewat aplikasi atau mungkin sekarang yang kayak orang mau bangun tidur gitu ya, alat biar dia bangun melek, alarmnya dibikin Tetris kayak gitu. Jadi supaya dia bisa mikir gitu kan atau bisa konsentrasi kembali untuk bangun. Jadi game itu sudah benar-benar internalize di semua aspek kehidupan kita dan apapun nanti itu rekan-rekan bisa masukin games gitu ke bisnis atau usahanya. Iya, betul ya. Jadi ini mungkin inspirasi juga Mas buat dosen-dosen barangkali. Kalau misalnya nanti UAS, kodenya pakai Tetris gitu ya. Jadi nggak ada yang nyontek. Itu bisa tuh pakai Tetris ya. Atau misalnya nanti double kill gitu ya. Itu adalah kode-kode untuk nyontek. Betul. Okay. Sekarang untuk mengajar sih games itu udah luar biasa Pak. Kemarin saya juga ngikutin gitu ya. Dulu saya sebenarnya kuliah S2-nya di US. Di sana ada satu mata kuliah operations management gitu. Mungkin di sini ada yang belajar ilmu manajemen, itu ada manajemen operasi. Nah, di situ waktu bermain games itu benar-benar kayak kita dibikin simulasi kayak lagi mainan Tycoon, Mas. Jadi kayak lagi manage sebuah pabrik gitu ya. Nah, kita disuruh ngatur bagaimana supaya tidak terjadi bottleneck terhadap produksi barang kayak gitu. Nah, itu menariknya oleh sistemnya yang dibikin itu kita benar-benar bisa masukin angka misalnya kita harus masukin kapasitas produksi A misalnya 25. Berarti kita hanya bisa masukin berapa supaya dia bisa optimum gitu sehingga tidak terjadi bottleneck di produksi B, produksi C dan selanjutnya. Kayak gitu sih. Jadi memang sekarang sudah umum dan biasa ya kalau untuk pendidikan. Mungkin Bapak Ibu dosen ada yang terinspirasi untuk menggunakan gaming, itu banyak sih kalau dicari di internet gitu. Oke, baik. Oke, jadi setelah ini kita akan memasuki sesi tanya jawab ya, sesi ngobrol gitu dengan para peserta. Jadi untuk seluruh teman-teman yang mengikuti kegiatan hari ini, mangga dipersilahkan teman-teman boleh mengutarakan pertanyaannya, pendapatnya, apabila setuju atau tidak dan sebagainya itu di chat room ya. Jadi nanti boleh bertanya soal gimana supaya kita bisa produktif misalnya sementara saya jauh dari akses internet dan sebagainya, itu semua bisa ditanyakan nanti. Tapi sebelumnya karena tadi Mas Reza menyinggung soal manajemen produksi, kebetulan ini ada rajanya manajemen produksi. Dia adalah Direktur Pasca Sarjana STI Ekuitas, Bapak Dr. Anton Mulyono Ajis, SMT. Pak, halo. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kenapa jadi rajanya manajemen produksi? Karena memang konsentrasi yang diajarkannya manajemen produksi. Oke, Pak, ada yang ingin disampaikan, Pak? Oke, baik. Perkenankan saya kasih sambutan dulu sedikit ya, Mas Kamal ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih Kang Kamal ya. Ini Kang Kamal ini salah satu dari siswa favorit saya ya. Juga mahasiswa MM Ekuitas yang kayaknya paling aktif ya di kegiatan kemahasiswaan. Sampai kegiatannya 1 dan D3 aja Kang Kamal ini ikuti nih di kegiatan kuliah di luar gitu ya 2 minggu. Baik, terima kasih ya Kang Kamal sudah memandu dan memeriahkan kegiatan pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih dan selamat datang pada seluruh audiens yang hadir pada Zoom meeting ini pada serial kegiatan Magister Manajemen MME Ekuitas Talk Volume 2.
Saya juga ucapkan terima kasih pada yang terhormat Bapak Ketua STI Ekuitas, Profesor Marta Fani Cahyadito, dan tentunya segenap jajaran struktural di lingkungan STI Ekuitas, serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen STI Ekuitas yang hari ini tetap setia hadir ya pada kegiatan pagi ini. Kemudian tentunya tak lupa saya ucapkan terima kasih dan salam hormat saya kepada Pak Vero Periska tadi, Presiden Director Indonesian Next Leader sekaligus Rektor Universitas Mahakarya Asia, dan Mas atau Akang ini ya, Kang Reza Pradipta dari Mobile Premier League Indonesia. Sebenarnya ada titipan pertanyaan ini satu dari saya, Kang. Kalau sudah setua saya gitu, atau mungkin lebih tepatnya sudah sesenior Pak Fani, itu masih bisa nggak dapat dan jadi juara ya di game-game tadi? Nanti bisa dijawab ya. Baik, terima kasih ya kepada pembicara telah bersedia untuk sharing wawasan dan pengetahuan pada pagi ini. Tentunya juga yang saya banggakan adik-adik alumni dan mahasiswa-mahasiswa Ekuitas yang hari ini bisa bergabung, dan para lulusan dan calon mahasiswa S2 ya, karena dalam kapasitas saya juga mengajak teman-teman mungkin punya kesempatan, punya dana, punya waktu, bisa join ya untuk menimba pengetahuan demi masa depan kita yang lebih baik. Tak lupa mungkin puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, semoga terus diberi kekuatan ya untuk mewaspadai kondisi pandemi COVID-19 ini. Audien yang saya banggakan, kegiatan MMA Talk ini adalah rangkaian kegiatan yang tadi sudah Kamal sebutkan mulai dari minggu lalu dan insya Allah akan terus berlanjut hingga ke minggu depan. Dalam catatan saya sudah terdaftar sebenarnya 250 orang, namun alhamdulillah pagi ini sudah bisa bergabung total 123 orang. Mudah-mudahan sisanya bisa bergabung karena masih banyak yang kesulitan masuk karena koneksi jaringan ya. Selanjutnya Kang Kamal di audiens Zoom meeting ini juga ada Pak Hadi sebagai koordinator untuk promosi dan pemasaran MM Ekuitas. Please say hi Pak Hadi. Ya, halo. Ya, terima kasih Pak Hadi. Nanti buat teman-teman yang ada pertanyaan-pertanyaan selain tadi yang sudah disampaikan Kang Reza, yang sudah disampaikan Prof. Fani, mungkin terkait dengan MM dan bagaimana cara memulai perkuliahan, pendaftaran dan seterusnya, bisa juga dituliskan dalam chat room-nya, atau mungkin nanti bisa menghubungi langsung di Sekretariat MM. Nah, teman-teman yang hadir di sini, selain apa yang tadi disampaikan, mungkin satu hal yang perkenankan saya menyampaikan yang Kak Kamal, banyak program-program unggulan yang ditawarkan oleh MM Ekuitas, termasuk tentunya spesial diskon ya bagi lulusan Ekuitas maupun karyawan-karyawan dari berbagai institusi yang telah melakukan MOU dengan Ekuitas. Namun pada kesempatan just for short info, salah satu program unggulan yang saat ini sudah berjalan di MM yaitu dual degree program dengan Yongsan University di Busan, Korea Selatan. Dan sebagai informasi hingga saat ini sudah ada 2 mahasiswa MM yang insya Allah segera akan menyelesaikan program tersebut, karena mereka sudah berangkat sejak pertengahan tahun lalu, ya tahun 2019 lalu. Sehingga diharapkan bulan September atau paling tidak akhir tahun ini sudah menyelesaikan programnya. Nah, tentunya bagi teman-teman alumni S1 atau saudara-saudara yang hadir pada Zoom meeting ini yang belum join di S2, dalam hal ini S2 MM Ekuitas, jika teman-teman berminat dan bercita-cita melakukan studi abroad untuk studi lanjut S2-nya, program Join Degree ini dapat dijadikan sarana atau jalan dalam merealisasikan impian tersebut. Nah, itu yang bisa sampaikan. Selain itu tentunya masih banyak program-program lain yang sudah kami siapkan, yang insya Allah dapat meningkatkan nilai tambah teman-teman sebagai alumni S2 MM Ekuitas nantinya. Demikian Kang Kamal, mudah-mudahan kegiatan live podcast ini bisa bermanfaat buat semua. Terima kasih atas para pembicara yang sudah berkenan ya buat sharing. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmunya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk MO-nya nanti aja ya Kang Kamal ya. Kita ketemu di kelas. Terima kasih. Baik ya. Iya, jangan lupa Pak nanti ngajarnya kodenya pakai Tetris ya Pak, biar nggak ada yang nyontek. Ya, siap. Tetris 3 dimensi ya. 3 dimensi. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan membacakan pertanyaan, kita akan sharing juga dengan teman-teman. Jadi kita punya door prize ya buat teman-teman semua yang ingin bertanya. Door prize-nya apa? Nantilah ya. Pokoknya kulkas 14 pintu kalau nggak salah. Tapi semua nyimpen barangnya di luar.
Jadi nanti itu door prize-nya akan dikirim ke teman-teman semua. Siapa pertanyaannya yang paling bagus, ya, yang paling oke lah kira-kira. Saya akan bacakan dulu beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk sejak tadi pagi. Saya akan mulai dari atas dulu ya. Ini dari Agnes Kristika. Oke. Mengenai pekerjaan, prospek kerja, marketing communication. Dilihat dari kemajuan teknologi, itu banyak produk baru ya. Lalu kemudian sebagai lulusan marketing communication, jika ditanya apakah ide untuk satu brand agar laris dipasarkan, dan kemudian kita mengkomunikasikan produk kita agar beda dari yang lain, itu seperti apa? Mangga, itu pertanyaannya untuk Mas Reza dulu. Mas, gimana untuk lulusan yang jadi dia marketing communication, supaya ditanya ketika ide kamu apa nih, gitu loh, supaya produknya dia juga beda dengan yang lain. Oke, kebetulan saya juga besar di dunia marketing and communications gitu ya. Dulu sekantor juga sama Vero di Microsoft waktu di divisi Markom juga gitu. Nah, marketing and communications dewasa ini sih memang kalau kami lihat itu sudah sudah mulai balance antara data dengan creativity. Kalau zaman dulu itu memang Markom itu dominan dengan creativity gitu ya. Kalau misalnya kita kreatif, pasti nanti iklannya bagus, terus segala macam jadi bagus sehingga orang notice dan paham gitu ya tentang produknya. Nah, kalau sekarang itu tidak hanya cukup kreatif saja gitu ya, tapi juga harus data driven. Data driven di sini memang di era digital ini kita harus bisa ngomong. Misalnya kita mau menjalankan campaign A gitu, kayak kita mau ngiklan TV, tapi kita harus tahu nih TV mana saja misalnya yang harus kita targetin dan messaging seperti apa yang mungkin sesuai dengan komunikasi kita. Nah, itu harus ada research-nya dulu, Mas Kamal. Jadi, harus ada research-nya dulu tentang audiens kita, itu seperti apa, dan based on that data, baru kita bisa come up dengan alternative campaigns, gitu. Berbeda sekali mungkin dengan marketing and communications zaman dulu, gitu ya. Mungkin lebih ke kayak, kita bisa langsung hire sutradara yang hebat lah untuk bikin TV yang bagus, TVC, tapi itu jadi terlalu mass gitu, jadi tidak terlalu targeted gitu. Karena di era sekarang ini, di mana kita bisa membaca setiap kebutuhan masing-masing orang melalui smartphone mereka, jadi tentu kita bisa lebih targeted gitu, bisa lebih bukan spray and pray gitu ya, disebar kemudian kita berdoa semoga ada yang akhirnya beli, tapi sekarang udah benar-benar, kalau mau targetin customer A, berarti kita messaging-nya harus begini, channel-nya harus di sini, kayak gitu. Jadi, mungkin untuk ilmu yang harus dikembangkan nih, untuk teman-teman Markom adalah sekarang harus lebih banyak di data-driven gitu ya. Jadi, walaupun Markom tetap harus bisa Excel gitu ya, Microsoft Excel, tetap harus pakai juga ilmu yang dipelajari waktu skripsi gitu ya. Jadi kan teman-teman waktu skripsi ada penelitiannya gitu, itu nanti terpakai gitu. Jadi karena kita harus ngambil data gitu. Gitu sih, Mas Kamal. Siap-siap, Mas. Ada yang mau ditambahkan oleh Pak Fani? Ya, sebentar. Oke, udah nyala ya. Kang Kamal, jadi tadi ditanyakan mengenai prospek bidang marketing ya. Jadi betul ya, memang sekarang ini yang terdampak besar adalah katakan bisnis interior sama sipil gitu. Properti anjlok semua kan ya. Juga yang berhubungan dengan MICE, Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Macet semua itu. IO Exhibition gitu ya. IO, WO masih sedikit-sedikit masih jalan. Kalau sekali 10 iya, orang. Pak, saya nggak punya uang, Pak. Ya? Iya, Pak, saya nggak punya uang, nggak ada event, Pak. Tuh kan, betul, iya.
Ya, tapi mulai bergerak sedikit-sedikit Kang Kamal, IO itu ya, WO juga begitu ya. Pariwisata kena dampaknya luar biasa. Bisnis yang berkaitan dengan olahraga ya. Sebelum pandemi saya masih nonton Liga Voli Nasional. Baru masuk tahap mau semifinal, stop sampai sekarang. Jadi yang mengumpulkan orang dalam jumlah besar nggak bisa. Teman-teman saya yang bergerak di bisnis CEO yang tadinya pemasukan luar biasa besar, mandek sekarang. Ya itu mesti pinter-pinter ya Kang Kamal ya. Bagaimana sekarang termasuk pariwisata tour agent ya, tour agent. Ekuitas juga stop dulu nih. Harusnya kita bulan April kemarin kita setiap tahun kita kan ada family gathering ke luar kota atau ke luar negeri. Terpaksa harus di stop dulu. Tapi ini tidak menutup kesempatan Kang Kamal yang tadi kalau kita berinovasi ya. Saya sekaligus jawab pertanyaan saya sekilas lihat pertanyaan tadi ya. Bagaimana cara membuat bisnis yang kreatif, yang inovatif gitu ya. Saya ambil contoh, ini saya susah sharing. Kelihatan nggak ke Kamal? Sedikit aja. Kelihatan ya, dikit ya? Kelihatan. Background-nya putih, Pak. Oh, sorry. Oke, jadi untuk teman, ini ide lagi ya, dari dosen Ekuitas, dari Bu Muti, kerjasama dengan tour agent gitu ya. Kemarin turnya sempat stop gitu ya. Virtual trip Kang Kamal. Jadi dia bikin Jakarta Dubai, setelah itu Dubai ke Rome, D2 Rome ngapain di Romanya, D4-nya ke Florence sama Venice gitu ya. Lanjut ke Lucerne di Zurich, lanjut ke Paris gitu. Lalu take off pulang ke Indonesia dari Amsterdam, tapi virtual gitu ya. Nah, memang kreativitas, inovasi, terutama orang-orang marketing ini, sekarang orang marketing lagi sedang naik daun sama orang IT. Karena mau tidak mau kita stay at home, ya, bagaimana mengekspos, mempromot produk atau jasa itu yang paling menarik dibanding orang lain, supaya barang itu laku didagangkan. Ini kan menuntut kecanggihan yang tersendiri gitu ya. Jadi butuh memang sentuh-sentuhan marketing yang contohnya ya, saya kasih contoh lagi. Beberapa mahasiswa saya adalah instruktur kebugaran. Ya. Sulit ketemu mengumpulkan orang, tapi bagaimana caranya dengan media marketingnya, mereka tetap jalan dengan IT-nya dia tetap bisa melatih, dia tetap bisa mendapatkan pemasukan. Ya. Karena ke depannya ini, semakin ada, sebab adanya pandemi ini, semakin orang disadarkan begitu mahalnya, begitu pentingnya kesehatan. Sehingga tidak hanya kebutuhan dasar mengenai makanan kita yang utama, tapi bisnis herbal, ya, alat kesehatan, makanan halal, ya, jasa-jasa perawatan kesehatan, ini semua butuh marketing sama IT, Kang Kamal. Nah, IT-nya harus canggih-canggih. Gimana bikin produk atau kan marketing itu punya marketing intelligence ya. Apa yang dibutuhkan ke depannya? Saya sudah sebutkan tadi apa yang dibutuhkan ke depannya. Bisnis herbal, alat kesehatan, makanan halal. Suara saya putus-putus ya? Enggak, Pak. Bisa ya? Oke, soalnya. Oke. Makanan halal, jasa pengiriman gitu ya, kebutuhan dasar. Ini yang akan difokuskan nanti peluang-peluang pekerjaan sebagian besar ke arah situ. Nah, mahasiswa saya yang jadi instruktur kesehatan cari inovasinya, bagaimana caranya bisa memasarkan produknya, jasanya bisa tetap sampai ke pelanggan-pelanggan dia ya.
bagaimana cara membuat produk. Tadi saya sudah katakan ada marketing intelligence, apa yang dibutuhkan di pasar, gitu ya. Bagaimana sekarang memang kita butuh keluasan, kita butuh networking, Kang Kamal, untuk memasarkan produk ya. Kita butuh sekarang dibuka jaringan. Ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok, ada Instagram, gitu ya. Ini semua harus dibuka. Orang-orang yang nggak mau main media sosial seperti itu susah, gitu ya. Bahkan sekarang YouTuber juga laku betul, gitu ya. Yang tetap dia di era sekarang ini tetap berada di belakang mejanya dia, tetap mengandalkan face to face communication, face to face interaction, yang nggak bisa, Kang Kamal. Jadi semua media sosial harus dihidupkan, dan dihidupkan itu juga butuh jaringan yang bagus. Orang butuh kesupelan dalam bergaul, butuh kalau orang enak bergaulnya, banyak teman-temannya, saya rasa itu lebih memudahkan dia untuk memasarkan apapun profesi dia, gitu ya. Mau tadi instruktur senam, gitu ya. Mau dia praktisi kesehatan, nanti juga muncul Kang Kamal seperti saya sebutkan tadi ya, ada virtual tour, gitu ya, virtual trip, gitu ya. Lalu ada peluang bisnis konsultan keluarga, bahkan konsultan religi, konsultan spiritual, gitu ya. Nanti juga butuh orang-orang pemain musik, gitu ya. Pemain musik butuh nanti layanan virtual yang memunculkan peluang bisnis konser musik virtual. Sekarang sudah banyak yang Kang Kamal ya. Nah, dari mana kita punya ide-ide gitu kalau kita tidak bergaul, Kang Kamal? Betul nggak, Kang Kamal? Iya. Oke, baik. Kalau kita punya kemampuan sangat terbatas, gitu ya. Ini semua kita menyerap banyak pimpinan-pimpinan kita, baik di perusahaan maupun di pemerintahan, juga mendapatkan idenya dari melihat, dari mencontoh, gitu ya. Makanya bergaulnya itu yang luas, seluas-luasnya bergaulnya, gitu ya. Contohnya lagi, saya ambil contoh. Mertua saya dalam kondisi pandemi ini, alhamdulillah mendapatkan ide dan mendapatkan pemasukan tambahan, Kang Kamal. Dari apa? Jualan makanan-makanan halal yang higienis dan memang sedang diminati pasaran. Dan ternyata dia sekarang bisa memberdayakan tetangga-tetangga sekitarnya. Dan luar biasa pendapatannya, tidak perlu saya sebutkan ya, per minggu itu bahkan yang ini kamu bagian bersihin toplesnya, ini bagian potong-potong bawangnya, ini semua mendapatkan pemasukan yang luar biasa bagus, tapi penjualannya lagi-lagi dari jaringannya yang bagus, gitu ya, dari jaringannya yang sampai kemana-mana. Kang Kamal juga kalau ada teman-teman dekat, gitu ya, yang jualan data agak sedikit memaksa, paling enggak kita mau nggak mau kan terpaksa beli, Kang Kamal ya. Kalau kita ada kelebihan uang, itu karena dari jaringan, gitu ya. Makanya Bapak Ibu, bagaimana membuat banyak jaringan? Tentunya kita harus supel. Kalau di medsos juga seperti Kang Kamal ini sangat interaktif sekali di medsos, gitu ya. Tapi tidak hanya tidak pasif ya, aktif. Orang memberikan komen, memberikan empati, simpati, itu strategi yang sangat sangat simpel menurut saya, tapi sangat efektif. Ya. Begitu, Kang Kamal. Siap.